Pertama, kita bahas tentang refleksi atau pencerminan suatu titik sembarang terhadap titik yang lain. Nah, di sini kita anggap sebuah titik PA, B ya sebagai titik pencerminannya. Jadi P A, B ini adalah sembarang, dia dikatakan sebagai cermin. Ini musiknya terlalu keras rupanya ya. Saya perkecil dulu. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Misalkan saya punya titik asal, yaitu titik A, koordinatnya X, Y. Ini adalah titik asal. Titik ini akan kita refleksikan terhadap P, A, B. Saya ganti warnanya ya supaya ini adalah titik cerminnya P, A, B. Maka secara geometris bayangan dari AX, Y itu ada di sini, kira-kira seperti itu. A aksen saya tulis sebagai X aksen, Y aksen. Ini adalah bayangannya. Nah, kita akan mencari suatu rumus umum yang kita bisa gunakan. Nah, kita lihat di sini melalui sifat daripada cermin itu, kita ingat bahwa jarak antara AP ke PA aksen itu haruslah sama. Ya, artinya jarak dari AP dengan PA aksen itu sama. Sehingga kalau dia sama, maka titik P-nya merupakan titik tengah. Ya, titik P adalah titik temu. Kita ingat kembali aturan atau rumus dari titik tengah untuk A. Itu adalah absis per absis ya. Absisnya adalah X. Lalu kita tambah dengan X aksen. Lalu kita bagi 2. Begitupun dengan B-nya. Nah, B-nya itu adalah Y ditambah Y aksen bagi 2. Nah, dari sini, dari titik tengah ini, kita bisa dapatkan X aksen dan Y aksennya. X aksen itu sama dengan tentu saja 2A dikurangi X. Dan ini Y aksen kita dapatkan 2B dikurangi Y. Nah, ini yang kita perlukan. X aksen dan Y aksen ini yang akan kita cari kan, bayangannya, titik bayangannya. Sehingga secara umum kita dapat rumus yang pertama, katakanlah demikian ya, rumus yang pertama bahwa jika titik A, X, Y ini kita refleksikan terhadap titik asal P, A, B sembarang, maka kita akan mendapatkan bayangan dari titik A. Pertama adalah X aksen, yaitu 2A kurang X, Y aksen 2B kurang Y. Nah, sebetulnya kita sudah mendapatkan rumusnya. Rumus pertama. Selanjutnya, untuk mendapatkan rumus yang keduanya, saya buat saja sebelah sini. Rumus yang kedua, ya kita uraikan untuk X aksen itu sama dengan 2A kurang X. Ini bisa kita tulis sebagai
min 1 kali X tambah 0 kali Y ditambah 2A. Begitupun Y aksen, yaitu 2B kurang Y, bisa kita tulis sebagai 0 kali X di tambah min 1 kali Y. Lalu kita tambah dengan 2B. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan rumus yang kedua, di mana X aksen Y aksen itu sama dengan matrik refleksinya, yaitu min 1 0 0 min 1, lalu kita kalikan dengan titik asalnya X, Y, lalu kita jumlahkan dengan 2A 2B. Nah, kita dapatkan rumus baru. Ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua dengan matrik transformasi atau matrik refleksi. Ini dinamakan matrik refleksi ya. Oke, jadi kita dapat dua rumus, satu kemudian yang kedua ini ya. Baik, kita contohkan supaya lebih jelas. Saya hapus dulu. Ops, dihapus semua ya. Bentar, kita hapus dulu bagian-bagiannya. Oke. Kita sesuai dengan gambar saja ya. Supaya lebih ini nanti kita perjelas dengan menggunakan GeoGebra. Oke. Misalkan ada titik, katakanlah titik A, realnya adalah ini 2,1 ya, 2,1 plus 1 lagi 2,1 ya, 2,1. Kemudian titik sembarang refleksinya ada di berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 6,4 ya. Terima kasih yang sudah like. 6,4. Maka yang akan kita cari titik ini ya, titik A aksennya, X aksen, Y aksen. Ini yang kita cari, titik bayangan ini. Oke. Titik sembarangnya sebagai cerminan ini 6,4. Oke, yang pertama kita gunakan rumus yang pertama. Secara geometris sebetulnya bisa kita jawab ya, ini 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 4, 5, 6, 7. Ya, jawabannya 10,7 ya. 10,7. Tapi kita gunakan rumus yang tadi telah kita buat, dimana jika A, X, Y, lalu kita ingin refleksikan terhadap terhadap titik P, A, B yang sembarang, maka bayangannya akan kita dapat sebagai 2A kurang X, 2B kurang Y. Seperti itu ya. Ya, kita masukkan saja A, ini 2,1 titik asalnya, lalu kita refleksikan terhadap titik sembarang P 6,4,
Maka A aksennya kita masukkan saja 2 kali A, A nya 6. Ini sebagai A, ini sebagai B ya. 2 kali 6, lalu kita kurangi dengan X, X nya 2, koma 2 kali B, B nya 4, lalu kita kurangi dengan Y nya salah 1, sehingga bayangannya 12 kurang 2 10, 8 kurang 1 7 ya. Jadi bayangannya adalah 10,7 ya. Ini adalah A aksennya adalah 10,7. Nah, seperti itu ya. Atau kita menggunakan rumus yang kedua dengan menggunakan matrik transformasi yang telah kita buat. Dan rumus yang kedua di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan matrik refleksinya adalah min 1 0 0 min 1, kemudian kita kalikan dengan titik asalnya, lalu kita jumlahkan dengan 2A dan 2B. Boleh kita gunakan rumus ini. Maka X aksen, Y aksen kita masukkan saja min 1 0 0 min 1, lalu kita kalikan dengan titik asalnya adalah 2,1, kemudian ditambah dengan 2A, 2 kali A berarti 2 kali 6 12, lalu 2B 2 kali 4 8. Kita masukkan perkalian matriks min 1 kali 2 min 2 ini 0, berarti min 2, 0 kali 2 0, min 1 kali 1 adalah min 1, lalu kita jumlahkan dengan 12 dan 8. Kita dapatkan ini, kita jumlahkan 10. Ini kita jumlahkan min 1 tambah 8 adalah 7, atau 10,7 bayangannya ya, sama 10,7. Jadi boleh kita menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus yang ini secara langsung. Baik, saya kira bisa difahami. Selanjutnya kita coba menggunakan GeoGebra ya. Oke, kita buka GeoGebra-nya. Ya, misalkan ada titik sembarangnya di mana lah di sini ya. Nah, misalkan di titik A yaitu 4,3. Titik A 4,3, kemudian saya memiliki titik yang lain, katakanlah, atau apa ya, poligon aja lah supaya ini ya, supaya banyak titiknya. Nah, misalkan itu poligon A B B ya, C B C D dengan koordinat-koordinat yang sudah ditentukan. Di sini B-nya adalah min 1, D-nya adalah B-nya min 1,1, D-nya 2,0 dan C-nya adalah 0,3. Kita ingin merefleksikan ketiga titik ini terhadap titik sembarang A ya, atau di 4,3 ini. Kita langsung saja gunakan reflect about point ya. Reflect about point, kemudian kita klik segitiga sembarang ini, lalu kita klik titik A-nya. Nah, maka kita dapatkan segitiga atau titik-titik bayangan yang dari titik asal ini yang telah direfleksikan oleh A. Ya, kita buat segmennya ya, titik A tentu ini sini ya. Oke, lalu B ke aksen, lalu C D ke D aksen. Nah, seperti itu. Nah, titik-titik bayangan ini bisa kita lihat merupakan titik tengah dari titik asal maupun titik bayangannya. Nah, kita bisa rubah-rubah ya, dimana saja. Nah,
seperti itu. Atau sedikit mungkin kita ulas sedikit satu titik saja, misalkan ini titik D. Titik D itu 2,0. Nah, maka bayangannya berapa di sini ya? Kita masukkan saja dengan rumus langsung ya, titik D 2,0, lalu kita refleksikan terhadap satu titik P, atau di sini titiknya A ya. Titik A 4,3, maka bayangannya D aksen itu sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Atau D aksen itu 2 kali A nya adalah 4, ini A, dan 3 nya adalah B. 2 kali 4 kurang X nya adalah 2, 2 kali B, B nya adalah 3, kurangi Y nya adalah 0. Nah, D aksennya kita dapat 8 kurang 2, 6. Ininya berapa? 2 kali 3 kurang 0 juga 6 ya. Nah, kita lihat bahwa titik D aksen ini 6,6 ya. Ini 6,6. Nah, bisa dicari titik-titik yang lainnya. Titik B, kemudian titik C. Untuk titik B min 1,1, maka nanti bayangannya ada di sini 8,3 ya. Kalau dilihat di gambar. Min 1,1 tuh di sini 9,5 ya. Kalau titik C itu 0,3, bayangannya ada di sini di 8,3. Baik, kira-kira seperti itu gambaran secara geometris melalui aplikasi GeoGebra.